Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi ini Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melindungi kami semuanya. Terima kasih untuk kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, terlebih dahulu Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami, Engkau mempersiapkan hidup kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 25 dan kitab Kejadian pasal 27. Sangat panjang, saya nanti akan mencuplik beberapa ayat yang menjadi renungan pada hari ini. Tema besar yang diberikan untuk hari ini adalah hindarkan dirimu dari hal yang memalukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hal yang memalukan adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Hal yang memalukan adalah di hadapan Tuhan merupakan kejijikan. Jadi hal itu harus dihindari karena apa? Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan merancang manusia bukan untuk melakukan hal yang memalukan, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ya, kita akan baca dari Kejadian 25 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya, kita pada kesempatan hari ini diingatkan akan keluarga besar dari Ishak. Ya, Ishak itu mempunyai seorang istri yang namanya Ribkah dan dua anak kembar, ya, yang sulung bernama Esau dan adiknya bernama Yakub. Ya, Ishak adalah anak perjanjian, anak Abraham, ya, yang diperoleh ketika masa tuanya. Ketika Abraham sudah sangat tua, istrinya Sarah juga sangat tua, lahirlah Ishak. Ya. Dia anak yang dijanjikan Tuhan di masa tuanya. Ketika Abraham usianya hampir 100 tahun, sedangkan istrinya 90 tahun. Lahirlah Ishak, anak yang dijanjikannya itu. Jadi Ishak itu anak istimewa. Ya. Ishak juga memperoleh kedua anaknya itu di masa tuanya, ya, Esau dan Yakub. Nah, kita tahu bahwa di dalam keluarga ini ada hal-hal yang diperintah oleh Tuhan yang sudah dilakukan di dalam keluarga ini. Esau sebagai anak yang pertama, dia memiliki karakter sendiri. Demikian juga Yakub memiliki karakter sendiri. Kedua anak ini memiliki sifat yang berlainan, karakter yang berlainan. Bahkan ketika dalam kandungan, kedua anak ini saling bertolak belakang. Ya. Nah, kita membaca di ayat yang ke-32 dari pasal 25 tadi, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini kata-kata yang dilontarkan oleh Esau sebagai anak yang pertama, ya. Anak yang harusnya beroleh hak kesulungan. Secara fisik dia memiliki hak itu. Hak kesulungan adalah hak istimewa yang diberikan kepada anak yang pertama, ya. Hak itu adalah hak yang terbaik. Karena kalau kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian, hak istimewa itu 2 kali lipat, ya, dari hak-hak saudara-saudaranya yang lain. Jadi sebenarnya hak ini adalah hak yang istimewa. Tapi di sini
Esau memandang rendah hak itu, hak kesulungan itu, hak yang terbaik yang harusnya dia terima. Ya. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Kenapa? Karena Esau menyatakan bahwa sebentar lagi dia akan mati. Untuk apa hak kesulungan? Enggak ada gunanya, aku enggak bisa menikmati. Ini adalah orang-orang yang memiliki nafsu yang rendah, memiliki sifat yang rendah sebagai manusia, merendahkan berkat Tuhan, merendahkan hak kesulungan yang harusnya diterimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ini kita bisa mempelajari hak yang kesulungan yang harusnya diterima Esau ini menunjukkan bahwa Esau bukanlah orang yang sungguh-sungguh menghargai kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah. Ya. Dia lebih menghargai nafsu, dia menghargai hak yang istimewa itu harusnya tertimpa atas dirinya, dia membuangnya. Apa gunanya hak kesulungan itu? Karena aku sebentar lagi akan mati. Dia memilih apa? Makanan, ya. Dia memilih semangkuk sup merah yang disiapkan oleh Yakub. Ini satu yang luar biasa. Jadi hak kesulungan ini harusnya hak istimewa, harusnya dimiliki oleh Yakub. Maaf, harusnya dimiliki oleh Esau. Esau membuangnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena di dalam hati seseorang tersimpan hal-hal yang disenanginya, ya, hal-hal yang menarik baginya. Jadi hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan, yang harusnya dimiliki seseorang untuk hari-hari yang akan dijalaninya itu dibuang. Tidak perlu, kenapa? Aku sebentar lagi mati, ngapain aku mikir hak kesulungan? Itu pikir dari Esau. Nah, kalau kita belajar dari hal-hal yang seperti ini, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Esau ini terjadi juga di dalam kehidupan nyata. Banyak orang tidak memikirkan hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan kepada setiap orang yang dibentuknya, yang dilahirkan di muka bumi itu adalah hak-hak istimewa, hak-hak yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Tapi kenyataannya ada orang yang merendahkan hak istimewa yang diberikan kepadanya. Ia memilih hal-hal yang menarik yang bisa dipandang oleh mata, yang bisa dinikmati saat itu juga. Dia tidak berpikir akan masa depannya, dia tidak berpikir akan hari esok, dia tidak berpikir tentang keturunannya kelak bagaimana. Nah, ini terjadi pada Esau. Esau memiliki nafsu yang rendah. Betapa banyak orang juga mengalami hal yang sama, memandang rendah hal-hal yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Salah satunya orang menukar ya segala kebaikan Tuhan tuh dengan hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya untuk menyenangkan sementara, sesaat saja. Setelah itu apa? Setelah itu dia mengalami kesulitan, setelah itu dia mengalami penderitaan. Nah, ini terjadi kepada Esau. Jadi meremehkan hak yang diterimanya ini menunjukkan apa? Dia menolak hal-hal yang baik yang datang dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah merancang hal-hal yang buruk kepada setiap orang. Mungkin ada orang yang diberi karunia untuk melakukan atau mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Tapi di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan menguatkan, di situ Tuhan berperan serta, di situ Tuhan menyertai. Tapi Yakub tidak. Dia itu adalah keturunan dari orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Dia keturunan dari Abraham. Dia keturunan dari Ishak. Anak-anak perjanjian, orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa nafsunya begitu rendah? Salah satunya karena hobinya, salah satunya karena kesenangannya berburu. Karena salah satunya dia suka makan enak, suka makan daging buruan. Kesenangannya inilah yang kadang-kala menyebabkan apa? Dia melupakan segala kebaikan Tuhan. Dia melupakan segala yang diberikan Tuhan. Padahal Tuhan merancangnya bukan untuk mengalami nafsu yang rendah. Ya. Jadi kita diingatkan pada kesempatan hari ini
bahwa nafsu yang rendah itu mengakibatkan banyak orang melupakan apa yang baik yang sudah Tuhan berikan. Apa yang menjadi penyebabnya sehingga Esau mengalami seperti itu? Salah satunya penyebabnya adalah karena orang tuanya, ya. Orang tuanya yaitu Ishak dan Ribkah, ya, tidak memiliki kesehatian, tidak memiliki keterbukaan di dalam mendidik anak-anaknya. Saya akan bacakan di ayat yang ke-27, pasal 27 ayat yang keempat. Saya akan bacakan demikian. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ishak. Ya. Ishak sudah sangat tua, matanya sudah bular, matanya sudah kabur ketika dia berbicara kepada Esau. Ya. Esau diminta untuk mengolah makanan yang enak yang digemari, ya, dan dibawa kepadanya supaya Ishak memberkatinya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ishak ternyata menyukai Esau, ya. Sedangkan Ribkah itu menyukai Yakub. Perilaku Yakub yang tenang itu mengakibatkan ibunya ini menyukai Yakub. Sedangkan Ishak lebih menyukai Esau yang gemar berburu, suka membawa daging buruan dan diolahnya menjadi makanan yang enak. Jadi masing-masing orang tua itu memiliki kesukaan masing-masing. Ishak suka akan Esau, sedangkan Yakub suka akan Ribkah suka akan Yakub. Ya, kedua orang tuanya itu memiliki pilihannya masing-masing. Ini sesuatu yang membahayakan kalau terjadi dalam sebuah keluarga. Keluarga bertanggung jawab penuh, ya. Ayah ibu bertanggung jawab penuh atas anak-anaknya. Tapi orang tua dari anak-anak ini berbeda pilihannya masing-masing, menyukai masing-masing anaknya dengan pilihan masing-masing. Ishak lebih tertarik menyukai Esau, sedangkan Ribkah istrinya menyukai Yakub. Jadi orang tua ini bertentangan, bertolak belakang. Ini kalau kita lihat sejarahnya, kalau kita baca di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-22 dan seterusnya saya akan bacakan. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman-Nya kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ternyata kedua anak itu sudah dinubuatkan, sudah direncanakan oleh Tuhan ada di dalam kandungan Ribkah. Ini doa yang disampaikan oleh Ribkah kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa doanya dikabulkan Tuhan untuk memiliki anak. Jadi di sini firman Tuhan tertuju kepada Ribkah. Tapi rupanya firman Tuhan ini tidak disampaikan kepada suaminya Ishak. Ribkah tidak terbuka. Demikian juga Ishak tidak terbuka kepada istrinya. Jadi sikap ketertutupan kedua orang tua ini mengakibatkan perlakuan yang berbeda kepada anak-anak mereka. Nah, ini sikap pilih kasih terjadi di dalam keluarga ini. Ini sangat membahayakan untuk kehidupan keturunan mereka kelak. Jadi kita ditunjukkan oleh hal ini supaya kita bijaksana. Orang tua yang salah asuh mengakibatkan
mengakibatkan terjadinya hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang memalukan. Jadi di dalam keluarga butuh keterbukaan, butuh kesehatian mendukung anak-anaknya supaya kelak menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ribka tidak terbuka kepada suaminya. Ishak juga tidak mau mendiskusikan, tidak mau tanya, tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi di dalam kandungan istrinya. Sehingga terjadilah salah asuh seperti ini. Jadi orang tua terlibat juga terhadap karakter yang terbentuk di dalam diri Esau. Ya, memang di sini Tuhan menyebutkan ada dua suku bangsa bertolak belakang. Yang besar akan menjadi hamba yang lebih muda. Tapi bukan berarti itu hal yang buruk. Disampaikan oleh Tuhan itu menunjukkan supaya apa? Orang tuanya siap mendidik, orang tuanya siap untuk mengarahkan menjadi apa? Anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Karena mereka anak-anak istimewa, anak-anak berkat, anak-anak perjanjian. Nah, seringkali hal ini tidak terjadi juga di dalam kehidupan modern di masa kini. Ada orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya dengan bijaksana. Antara ayah dan ibunya tidak sehati. Sehingga apa? Terjadi pilih kasih. Terjadi sesuatu yang mengakibatkan keluarga itu berantakan, timbul kebencian, timbul balas dendam, timbul hal-hal yang buruk. Nah, ini terjadi di dalam keluarga besar Ishak. Hal-hal memalukan itu terjadi. Apakah hanya Esau, Ishak dan Ribka saja yang mengalami hal-hal yang memalukan, yang melakukan hal-hal yang memalukan? Ini juga terjadi kepada Yakub, ya. Di ayat yang ke-36, ya, di pasal 27 saya akan bacakan demikian. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat yang lain bagiku? Nah, jadi ternyata Yakub yang sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Tuhan, ya, sudah dikatakan oleh Tuhan melalui Ribka, ya, bahwa Yakub tuh nanti akan memperoleh hak kesulungan. Kalau sudah Tuhan mengatakan itu akan terjadi. Tapi apa? Dia memenuhi anjuran ibunya, ya, Ribka, untuk menyaru sebagai Esau. Sehingga ketika Ishak menurunkan berkatnya, yang terjadi apa? Berkat itu tertimpa atas Yakub, tapi dengan cara menipu. Sebenarnya berkat Allah itu sudah diberikan kepada Yakub, hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub, hak terbaik itu diberikan kepada Yakub. Tapi Yakub melakukan penipuan, ya. Namanya Yakub, ia sudah menipu 2 kali kepadaku, kata Esau. Memang orang tuanya memberi nama Yakub tuh bukan tujuannya untuk menipu, ya. Tujuannya adalah supaya berkat Tuhan turun atasnya. Tapi Yakub dengan namanya itu telah mengambil yang salah. Maknanya yang mulia, ya, itu diubahnya menjadi makna yang buruk dengan cara menipu untuk memperoleh berkat. Nah, kita belajar dari sini, ya. Apakah kita untuk memperoleh hak yang terbaik dari Tuhan itu dengan cara yang sama? Memperoleh tujuan-tujuan yang kekal itu dengan cara yang sama, yaitu dengan cara menipu seperti Yakub? Harusnya tidak, ya. Tuhan itu kebenaran. Kalau Tuhan sudah berjanji, itu akan janjinya akan ditepati, ya. Tapi ini dia salah, memenuhi anjuran orang tuanya, ya. Cara orang tuanya mengajarkan supaya dia mendapatkan hak kesulungan dari berkat ayahnya. Dan itu dilakukan oleh Yakub. Ini sungguh memalukan. Apakah yang terjadi dengan Yakub selanjutnya? Yakub memang memperoleh hak kesulungan itu, tapi dengan cara yang salah. Dia menebusnya dengan cara menebusnya dengan
mengalami hal-hal yang buruk, ya. Terjadi penipuan-penipuan terhadapnya berkali-kali, baik oleh mertuanya Laban maupun oleh anak-anaknya. Ia telah ditipu berkali-kali. Jadi jangan dipikir kalau kita menabur sesuatu itu tidak akan kita tuai. Kalau kita menabur menipu, kita akan mengalami penipuan juga, ya. Yakub mengalami penipuan berkali-kali, padahal dia dua kali dia melakukan penipuan. Jadi kita belajar dari sini prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, supaya apa? Kita terhindar dari hal-hal yang memalukan. Sebenarnya hal-hal yang memalukan itu terjadi kapan? Ketika orang jatuh di dalam dosa, ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, ia merasa malu bertemu Tuhan, sehingga dia menyemat dari dedaunan untuk menutupi auratnya, ya. Malu bertemu Tuhan. Setelah itu apa? Keturunan dari orang manusia pertama ini, dia tidak lagi merasa malu untuk berbuat dosa, tidak lagi merasa malu untuk melakukan kesalahan sampai hari ini. Jadi rasa malu itu tidak dimilikinya lagi. Kalau kita melihat sekarang betapa banyaknya orang memamerkan segala sesuatu yang buruk di hadapan orang lain, ya. Memamerkan segala sesuatu yang jahat di mata orang lain. Dia tidak malu kalau itu salah, kalau itu bertentangan dengan susila, bertentangan dengan norma, bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan itu menyakiti hati Tuhan. Orang tidak malu lagi. Apa penyebabnya? Karena memang dari awalnya, ya, manusia sudah jatuh di dalam dosa dan itu timbul rasa malu. Dan orang-orang yang melakukan hal-hal yang memalukan sekarang itu tidak malu lagi untuk berbuat dosa, untuk berbuat sesuatu yang dihindari oleh masyarakat. Mereka terang-terangan, ya, terang-terangan menipu, terang-terangan berbuat sesuatu yang memalukan. Terjadi, orang tidak malu lagi. Jadi pada kesempatan hari ini kita diingatkan satu hal, bahwa hal-hal yang memalukan itu harusnya dihindari karena itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak ingin umat yang dibentuknya itu menjalani hidup dengan cara yang memalukan, dengan cara mengambil hak orang lain, dengan cara menipu, dengan cara berbuat asusila dan sebagainya. Itu ditentang oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak suka hal-hal yang demikian. Padahal ketika Tuhan membentuk manusia, Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik. Tidak pernah Tuhan merancang manusia satupun untuk mengalami hal-hal yang memalukan, untuk mengalami hal-hal yang menjijikkan Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Tapi manusia memilih yang buruk. Manusia memilih hal itu karena apa? Menurut dia nikmat, menurut dia ini menarik, menurut dia itu merupakan satu ungkapan yang membahagiakan. Apakah demikian halnya? Saya percaya bahwa setiap orang di dalam dirinya oleh Tuhan tuh diberi hati nurani untuk memilih yang baik dan yang buruk. Tapi banyak orang memilih yang buruk. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyesalan dari Esau terjadi, ya, kita baca di ayat yang ke-36 pasal 27. Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Nah ini ya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Nah ini pandangan orang di hadapan Tuhan tuh seperti itu. Kadang-kala tidak ada berkat lain bagiku. Padahal arti dari berkat itu adalah segala sesuatu yang baik, ya, yang datangnya dari Allah ditimpakan kepada umatnya. Jadi berkat itu sebenarnya segala kebaikan Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Kalau Yakub berhasil menipu kakaknya,
dalam hal hak kesulungan, bukan berarti Esau ditinggalkan Tuhan. Bukan berarti Esau tidak memperoleh berkat. Dia memperoleh berkat, ya. Ayat yang ke-38, kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau, ya. Ayat yang ke-39, lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Ayat yang ke-41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung, karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Nah, ini sikap yang salah terjadi pada Esau. Jadi dipikir ketika ayahnya memberikan berkatnya kepada dia, itu bukan berkat, itu adalah kutukan. Berbeda ya, berkat dengan kutuk itu berbeda ya. Kalau kutukan, apa yang dijalaninya itu selalu mengalami kegagalan, kesialan, hal-hal yang buruk. Tapi kalau berkat, kalau dijalani dengan sungguh, akan mendatangkan hal-hal yang istimewa. Ini terjadi kepada Yusuf, ya. Apakah Yusuf tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan? Padahal dia anak istimewa dari orang tuanya, dari Yakub, ya. Yusuf mengalami hal-hal yang buruk ketika menjalani masa mudanya, ketika menjalani usaha supaya nama Tuhan boleh terjadi atasnya. Yakub bahkan diperlakukan sangat buruk. Dia dibuang ke dalam sumur yang dalam, kemudian dia ditelanjangi, kemudian dia dijual sebagai budak, ya, kepada para saudagar, ya. Kemudian dia, ya, dibawa ke Mesir, dijual kepada Potifar. Dia menjadi budak belian. Ini keadaan yang buruk. Tapi kita tahu bahwa orang tuanya di masa akhir hidupnya, berkat yang istimewa itu, berkat hak kesulungan, tidak diberikan kepada Ruben, tapi diberikan kepada Yusuf, putra ke-11. Ini aneh. Jadi hak kesulungan itu rupanya hak istimewa, diberikan kepada mereka yang melakukan keistimewaan, yang melakukan hidupnya secara benar, yang melakukan hidupnya dengan penuh perjuangan. Sehingga apa? Sehingga kehidupannya betul-betul istimewa. Hak kesulungan itu nyata, ya. Itu bukan hanya diberikan kepada anak pertama, tapi pada siapapun juga yang melakukan hak kesulungan itu dengan benar, sehingga berkat itu nyata. Yusuf putra ke-11 dari Yakub melakukannya. Dia memperoleh hak istimewa itu. Nah, kita melihat bahwa Esau, ya, Esau kecewa dengan hak yang diterimanya. Kecewa bahwa berkat ayahnya itu adalah hal yang buruk, ya. Tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Engkau jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu. Engkau akan menjadi hamba adikmu. Kalau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Padahal ini berkat. Berkat dari ayahnya Ishak. Dan saya percaya bahwa berkat itu adalah hal yang baik. Berkat itu adalah hal yang sangat mulia kalau dikerjakan. Kita tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu adalah segala kebaikan. Kalau dia dipercaya menangani hal-hal yang buruk, itu jauh lebih istimewa. Karena lebih sulit. Ya. Kalau menangani hal-hal yang lebih sulit itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya,
pasti di situ akan menghasilkan kebahagiaan, akan menghasilkan hasil yang mulia. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, apakah dia mengalami berkat? Belum. Apakah mengalami janji itu? Belum. Justru dia keluar itu tanpa tahu tujuan negeri yang akan ditujunya. Ketika dia dihadapkan untuk memilih ya tanah yang baik untuk penggembalaannya atau tanah yang tidak jelas untuk pengembalaan domba-dombanya. Jadi dia mengatakan kepada Lot, Lot disuruh memilih. Lot memilih yang baik. Sedangkan Abraham tidak. Dia mempersilahkan Lot memilih dulu. Dan apa yang terjadi? Lot memilih yang salah. Apa yang dipandang manusia itu baik, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Sodom dan Gomora, pilihan Lot akhirnya dibinasakan Tuhan. Padahal tempat itu adalah tempat yang makmur, tempat yang penuh dengan rerumputan, tempat yang penuh dengan hal-hal yang baik. Tapi Lot memilih yang salah dalam pandangan manusia. Rupanya cucunya yang namanya Esau ini tidak belajar dari situ. Sedangkan Abraham ya, memilih sisanya. Apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham memang tidak menikmati itu semuanya. Abraham mendapatkan cara Allah di dalam memberkatinya. Justru di situ karena pilihan itu Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Jadi jangan anggap buruk kalau Tuhan memberkati. Berkat yang diberikan kepada Esau ini dipandang buruk oleh Esau sebagai kutukan. Ya. Berbeda antara berkat dengan kutuk. Ya. Kalau kutuk itu menjatuhkan, menjerumuskan, mencelakakan, menggagalkan, mengecewakan. Tapi kalau berkat membawa orang akan dekat dengan Tuhan. Kalau misalnya Esau memilih ini dengan mengucap syukur, berterima kasih, ya, tidak dengan amarah, ya, dengan tidak emosi yang meluap-luap, mungkin jadinya lain. Mungkin antara Esau dan Yakub menjadi saudara yang sangat dekat. Tapi kenyataannya lain. Esau memilih dengan amarah. Sehingga berkat itu tidak menjadi berkat, menjadi kutuk baginya. Tuhan sanggup mengubah, ya, kutuk menjadi berkat dan berkat menjadi kutuk. Tapi dengan kemarahannya, Esau memilih yang buruk. Ya, Esau memilih menjadi kutukan. Ini sesuatu yang menyakitkan, hal-hal yang memalukan. Sekali lagi kita belajar ya, bahwa Esau dan Yakub itu adalah anak-anak keturunan dari Ishak, anak perjanjian, anak yang diberkati Tuhan. Pastinya setiap hari memperoleh didikan orang tuanya. Seringkali orang tuanya mengajarkan hal-hal yang baik. Ishak mengajarkan hal-hal yang baik yang diterima dari ayahnya. Tapi kenapa Esau menjadi cinta akan dunia ini sehingga dia mudah marah, sehingga akan membunuh Yakub. Yakub memperoleh hasilnya. Berkali-kali dia ditipu orang. Jadi pada kesempatan hari ini kita belajar dari hal yang besar, ya, bahwa hal-hal yang memalukan itu harusnya dihindari. Ya. Kalau kita memandang Tuhan sebagai pribadi yang sanggup memberikan berkat, sanggup memberikan kebaikan, saya percaya orang itu hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu sekarang mungkin tidak nyata, tidak jelas, tapi Tuhan tuh menyertai, membuat apa yang dilakukannya itu diberkati. Tuhan menggambarkan di dalam Matius 23 ayat yang ke-11 sampai 12, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kalau pikiran manusia, berkat itu adalah sesuatu yang mendapatkan kehormatan, mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Ternyata Kristus tidak. Ya. Kristus tidak mengalami hal itu ketika jadi manusia. Di mana-mana dia akan dibunuh, dikejar-kejar, disalahkan, dikritik, dijatuhkan, akan dilempari batu.
Tapi Kristus mengajarkan kepada kita hari ini, ya, kalau ingin menjadi yang terbesar, supaya berkat itu turun, hendaklah ia menjadi pelayanmu, pelayan bagi saudara-saudaranya. Jadi sikap ini harusnya dimiliki oleh kita semuanya. Supaya apa? Kita terhindar dari hal-hal yang memalukan. Kristus mengalami hal-hal yang buruk, tapi ia tidak pernah tidak pernah berbuat hal-hal yang memalukan. Seluruh kehidupannya tidak memalukan, tapi dia memuliakan Tuhan. Bila renungan singkat hari ini menguatkan kita semuanya, bahwa Tuhan mencipta kita bukan dengan tujuan supaya kita melakukan hal-hal yang memalukan, tapi Tuhan mengajar kita untuk memuliakan Tuhan dengan benar. Hidup kita pendek, ya. Seperti Esau mengatakan, sebentar lagi aku mati. Ya. Apa gunanya hak kesulungan itu? Tapi kalau kita mengingat hak-hak yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya itu adalah hak-hak yang mulia, harusnya kita tidak berbicara seperti itu. Walau aku akan mati, tapi masih bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang memalukan Tuhan. Hindari hal-hal yang memalukan Tuhan, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan hari ini Engkau sudah menolong kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami dan menolong kami. Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa hidup yang kami jalani itu sungguh berarti. Tuhan yang kami percayakan setiap hari memberkati kami, yaitu menaburkan kebaikan-kebaikan, merencanakan kebaikan-kebaikan, bukan kutukan, bukan rancangan jahat, bukan menjatuhkan. Kalau kami mengalami hal-hal yang buruk Tuhan, itu semuanya Tuhan izinkan supaya hati kami lebih lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kami mengingat pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, supaya jemaat-Mu tetap terpelihara, memiliki kerendahan hati, menghargai berkat-berkat Tuhan, dan tidak menampilkan hidup yang memalukan nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dengan cara yang istimewa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan permohonan kami dan ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.